Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, Karin Malika Hanum ada di sini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karin Malika Hanum. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Medan yang sedang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan Anda saat ini sedang menyimak episode terbaru podcast kita. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang mungkin terlihat sederhana namun seringkali terlewatkan. Nah, di episode ini kita akan mengupas tentang penggunaan bahasa yang tepat. Suatu hal yang sering kali luput dari perhatian. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai lebih dalam, aku ingin berbagi pengalaman selama beberapa bulan di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Nah, dapat dilihat dari video sebelumnya bahwasannya ketika saya mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka membuatku disatukan oleh teman-teman dari penjuru Nusantara, baik itu dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan sebagainya. Hal inilah yang membuat munculnya berbagai perbedaan, mulai dari suku, agama, adat, budaya, dan pastinya bahasa. Banyaknya bahasa daerah yang ada, pastinya kita semua tidak paham secara keseluruhan. Jadi untuk memudahkan dalam berkomunikasi, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Pernah merasa canggung dengan penggunaan bahasa yang kurang pas? Misalnya saja penggunaan kata-kata yang kurang pantas. Mari kita kupas bersama para teman-teman pertukaran mahasiswa merdeka Inbon UPI yang akan bergabung dalam diskusi kita kali ini. Ayo kita perkenalan terlebih dahulu dengan para narasumber yang akan berbagi informasi seputar penggunaan bahasa yang benar. Penasaran ya? Oke, langsung aja hitung mundur. 3, 2, 1. Ini dia. Oh iya, for your information, sebelum kita mulai, saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman melalui sesi sharing yang udah saya lakukan beberapa hari lalu di Snapgram. Hal ini bertujuan agar kita dapat menjalankan diskusi dengan lancar. Jadi di sini ada sesi sharing tanya jawab dan juga ada secara langsung penerapan pada kehidupan sehari-hari. Jadi tidak usah berlama-lama, mari kita masuk kepada S3, yaitu sharing super seru. Ini dia. Oke, jadi di sini di sebelah saya sudah ada narasumber pertama kita. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak jadian. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Mungkin pada abang dipersilakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rangga dari program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi dari Universitas Negeri Makassar. Oke, anak Makassar nih guys. Nah jadi gini, kemarin aku udah sharing-sharing juga melalui Snapgram mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Jadi ada beberapa tanggapan mengenai pertanyaan, kira-kira kalimat ini tuh udah benar belum sih atau masih salah. Jadi contohnya saja yang pertama, hasil daripada penjualan rumah akan digunakan untuk membuka cabang usaha yang baru. Jadi kira-kira kalimat ini tuh udah benar belum ya susunan kalimatnya gitu, atau masih ada yang harus diperbaiki nih kira-kira?
Nah, jadi menurut saya kalimat yang harus disebutkan tadi itu masih kurang tepat. Nah, harusnya kalimat yang benar itu seperti ini. Hasil penjualan rumah akan digunakan untuk membuka cabang usaha yang baru. Nah, karena kalimat yang di atas itu harusnya tidak menggunakan kata daripada. Karena kata daripada ini hanya untuk membandingkan dua hal. Sedangkan yang kalian sebutkan tadi tidak ada perbandingan. Misalnya, gambar yang Tina buat lebih bagus daripada punya saya. Nah, itu ada perbandingan dua hal seperti itu. Oke, berarti sebenarnya letak kesalahannya itu cuma satu kata ya, cuma kata daripada. Jadi di sini kesalahannya itu pemborosan kata, begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada contoh yang kedua, pertanyaan yang kedua, yaitu tarif angkutan umum dari Lebak Bulus tujuan akhir Sudirman yang semula 4.000 itu naik menjadi 6.000. Banyak dari penumpang yang mengeluhkan kenaikan harga ini. Namun kenaikan juga sudah dilakukan sosialisasi dengan masyarakat serta pemberitahuan di papan pengumuman yang mudah dilihat. Nah, kalimatnya cukup panjang ya, tapi kira-kira udah benar atau belum sih penyusunan kalimatnya, atau masih ada yang harus diperbaiki lagi? Nah, jadi kalimat yang disebutkan barusan itu sama seperti kalimat-kalimat sebelumnya, masih kurang tepat. Nah, kalimat yang benar itu seperti ini. Tarif angkutan umum di Lebak Bulus menuju Sudirman yang semula Rp4.000 naik menjadi Rp6.000. Banyak dari penumpang yang mengeluhkan kenaikan harga ini. Namun, kenaikan juga sudah dilakukan sosialisasi dengan masyarakat serta pemberitahuan di papan pengumuman yang mudah dilihat. Oke, berarti memang cuma masih salah di satu kata aja. Kata tujuan akhir diganti menjadi menuju. Jadi sebenarnya untuk penggunaan bahasa ini harus jelas ya titik akhirnya itu gimana. Karena kalau kalimatnya masih rancu itu jadi membuat pembacanya jadi bingung maknanya bagaimana. Oke, terima kasih untuk sharing kali ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita beralih pada narasumber kita yang kedua. Jadi di samping saya ada kakak cantik kita. Mungkin sebelum lebih lanjut kita perkenalan terlebih dahulu nih sama kakaknya. Ayo kak, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Irma Linarsi. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Oke, jadi anak Makassar nih guys. Nah, sebelumnya nih kak, saya udah sharing-sharing juga kepada para pengikut saya, yaitu di Instagram. Jadi pada snapgram itu saya nyantumin kayak ada nggak sih permasalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa tanggapan nih, mungkin bisa bantu saya untuk mengkoreksi kalimat-kalimat yang mereka tanyakan itu udah benar atau belum susunannya. Nah, jadi yang pertama tuh ada kalimatnya begini. Baik guru ataupun siswa masih menunggu kepastian terkait dengan tanggal pelaksanaan ujian nasional yang semakin dekat. Nah, kira-kira kalimat dari ini itu udah benar belum susunannya atau memang harus ada yang diperbaiki? Saya di kalimatnya itu masih perlu perbaikan. Nah, perbaikannya itu baik guru maupun siswa masih menunggu kepastian terkait dengan tanggal pelaksanaan ujian nasional yang semakin dekat. Nah, penjelasannya itu penggunaan kata ataupun kurang tepat dan bisa diganti dengan kata maupun. Ini dilakukan dengan kata berpasangan atau konjungsi korelatif untuk kata baik berpasangan dengan kata maupun. Oh, berarti sebenarnya kalimatnya hanya perbaikan dari satu kata aja, yaitu dari kata ataupun diganti menjadi maupun begitu. Nah, berarti di sini penekanannya adalah penyalahgunaan dalam konjungsi gitu teman-teman. Oke, terima kasih kak. Selanjutnya ada satu lagi nih, kalimatnya begini kak. Aku membawakan kue agar untuk diberikan kepada pamanku yang sedang sakit. Nah, itu kira-kira udah betul atau masih salah ya kak? Masih kurang tepat. Oh, masih kurang tepat. Perbaikannya itu aku membawakan kue untuk diberikan kepada pamanku yang sedang sakit. Jadi penggunaan kata agar di sini tuh tidak efektif, bertele-tele maksudnya.
Nah sebenarnya cuman karena kelebihan satu kata ya. Jadi kayak memang susunan katanya jadi bisa bermakna ganda nih, bisa membuat pembaca jadi bingung gitu. Berarti untuk kesalahan yang pertama itu ada di tempatnya konjungsi maksud saya. Kemudian yang kedua yaitu letak kata yang berlebih gitu. Oke, terima kasih untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita ya. Bye bye. Oke, selanjutnya kita sudah berada bersama dengan narasumber yang ketiga kita, yaitu ada abang nih. Kira-kira siapa yang namanya? Mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu nih dengan abangnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wendy Ardi Takanaha. Saya dari Universitas Islam Sumatera Utara. Kebetulan saya juga di sini sebagai mahasiswa PMM sama seperti Karin. Nah, saya dari jurusan program studi pendidikan sejarah, tepatnya di Fakultas IPS, angkatan tahun 2022. Oke, berarti seangkatan nih guys, dua-dua. Nah, jadi gini guys, jadi gini bang, kemarin tuh udah sharing-sharing kan melalui SG mengenai penggunaan bahasa yang benar. Jadi ada beberapa tanggapan dari teman-teman yang mengungkapkan masih rasa kebingungan mereka, kira-kira kalimat ini itu udah benar atau belum ya gitu. Jadi contoh kalimatnya aja yang pertama ya. Yang pertama itu ada Intan bermain ke rumah Rey untuk mendapatkan pembahasan pengupasan matematika. Nah, kira-kira dari kalimat yang kalian ucapin tadi tuh udah benar atau masih salah sih? Masih salah, yang seharusnya yang tepat meletakkan kalimat itu seperti ini. Intan bermain ke rumah Rey untuk mendapatkan pembahasan soal matematika. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan letak kata pembahasan dan pengupasan itu terlalu dekat. Padahal kedua kata tersebut memiliki makna yang mirip, jadi bisa digunakan salah satu aja, mau pakai kata pembahasan atau pengupasan, seperti itu. Oh, berarti guys, kalimat yang benar itu ketika dua kata yang bermakna sama itu tidak boleh letaknya di dekatan karena bisa menimbulkan rasa ambigu makna gitu. Jadi di sini bisa dipilih antara kata yang satu dengan kata yang lainnya gitu ya. Oke, next. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu Romi mengizinkan Humi menginap di rumahnya malam ini karena ada kebakaran di rumah Humi. Nah, kira-kira itu masih ada yang salah atau udah benar nih? Masih ada yang salah, yang seharusnya kalimatnya itu seperti ini. Romi mengizinkan Humi menginap di rumahnya malam ini karena ada kebakaran di rumah Humi. Nah, bakunya adalah izin, sehingga seharusnya menjadi mengizinkan, bukan mengizinkan. Terjadi peletakan huruf yang harusnya Z menjadi Z. Oh, berarti guys kalau sebelumnya itu salah karena kelebihan kata, ini karena selanjutnya yang ini itu salah gara-gara cuma satu huruf aja gitu. Jadi sebenarnya itu kata baku ya. Kata baku dari izin itu I pakai Z. Bukan pakai J gitu ya. Oke. Mungkin itu pembahasan kita berdua dengan Bang Wendy. Ya. Mungkin terima kasih. Dadah. Oke, selanjutnya ada narasumber kita yang keempat nih. Ada Kakak Cantik. Mungkin kalian penasaran ya siapa? Jadi langsung aja kita perkenalan terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Miranda Veronica. Saya dari Universitas Palangkaraya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kebetulan saya juga mengikuti PMM sama seperti Karin di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, anak bahasa Inggris kita tanya-tanya nih seputar bahasa Indonesia karena pastinya nggak berbeda jauh ya untuk penyusunan kalimatnya gitu. Jadi kemarin tuh kita udah sharing-sharing melalui Snapgram, kayak ada beberapa tanggapan dari teman-teman yang memang masih bingung nih seputar penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Jadi ada beberapa pertanyaan dari mereka, kira-kira kalimat ini tuh udah benar atau belum gitu. Jadi contohnya seperti ini. Yang pertama, guru mengatakan bahwa terjadi gempa bumi pagi ini. Nah, kira-kira itu Mir, udah betul belum sih kalimatnya atau memang harus ada yang diperbaiki? Kalimat itu masih harus ada yang diperbaiki karena kalimatnya terkesan bertele-tele ketika dibaca. Jadi seharusnya itu kata guru mengatakan bahwa terjadi dan terdapat gempa bumi pagi ini harusnya hanya menggunakan salah satu kata di antara
terdapat dan terjadi sehingga tidak membingungkan. Seharusnya kata yang benar menjadi guru mengatakan bahwa terdapat gempa bumi pagi ini. Berarti cuman hanya penghapusan satu kata aja ya, Mir? Ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kesalahan di sini ditekankan karena pemborosan kata yang sebenarnya memiliki makna sama itu ya, Mir? Oke. Nah, itu ya pembenarannya. Lanjut kita masuk kepada contoh yang kedua nih. Adit hari ini dibawa ke rumah sakit akibat terserang penyakit tipes. Nah, kira-kira kalimat itu udah benar atau masih salah nih ya? Masih salah, harus ada yang diperbaiki. Seharusnya itu kata tipes itu diubah menjadi tifus karena kata tipes itu merupakan kata yang tidak baku. Walaupun banyak orang Indonesia yang menggunakan kata tipes, tapi yang benarnya itu tifus pakai F. Nah, memang iya ya, Mir, kalau untuk bahasa baku itu malah bahasa yang sangat jarang kita dengar. Dan yang bahasa familiar itulah yang bahasa sebenarnya bahasa tidak baku tetapi sering kita gunakan gitu ya. Jadi sebenarnya penggunaan kata baku itu penting ya guys untuk menyusun kalimat bahasa Indonesia. Jadi yang tadi itu tipes seharusnya diganti menjadi tifus begitu. Mungkin itu aja sharing kita bersama Miranda dan sampai jumpa. Kalian udah makan belum? Udah, tahu yang belum? Kenapa? Tadi bisa berisiko kena asam lambung. Soalnya aku sudah pernah gara-gara makan. Iya. Kalian resiko apa? Berisiko kena asam lambung. Kalian tahu gak sih kata resiko itu bukan kata baku di Indonesia? Apa? Jadi yang benar adalah risiko. Tapi makan tuh ke sana. Badeng, males, nanti aja. Kena asam lambung tau. Iya, kok sudah dinasehati masih aja. Bandel. Kalau nggak dengar, kena badannya. Enggak lah, Dia tahu makan tapi teman-teman sehat itu teman-teman di Indonesia tahu. Jadi yang betul adalah nasihat. Kamu kalau sudah ada rasa itu, enggak terlalu sih, tapi udah beberapa kali aja. punya obat kan? Enggak, karena kan memang sudah ngerasa kayak yang perlu banget. Di apotek aja obatnya. Di apotik ya. Tapi kan kenapa kamu jauh? Ada loh yang paling dekat, tapi BTW teman-teman, ternyata dalam bahasa Indonesia apotek itu salah tahu nih. Iya. Ya, jadi yang benar itu adalah apotek. Oke. Yes, kalian udah pada punya belum sih? Aku belum. Kalau aku sih udah. Tapi kalau kami biasanya tuh ujian praktek apa? Prakteknya laboratorium kimia. Ternyata dalam bahasa Indonesia itu yang benar bukan praktek tahu. Jadi yang benar adalah praktik. Tapi pulang. Ya, bener sih gitu dia katanya didiagnosis kena penyakit bipolar, tapi dia nggak mau kasih tahu ke orang-orang karena dia malu. Iya. Banget tahu. Ya karena dia itu orangnya kayak terlalu kalau misalnya ngomong gitu, jadi kayak dia bisa ngomong. Kemarin tuh dia diagnosis sih udah lama sekitar setengah tahun yang lalu dia diagnosis. Bahaya sih itu. Iya. BTW. Ternyata diagnosis itu salah tahu bukan kata baku. Iya. Ya, jadi yang benar itu adalah diagnosa. Kan akan lebaran. Kalian ada rencana mau pulang kampung kan? Kalau aku sih pulang kampung. Kalau kalian nggak pulang kampung tapi mau jalan-jalan aja di sekitar sini. Kalau aku sih udah pesen tiket bis dari minggu lalu, jadi udah aman aja, tinggal pulang aja. Jauh banget. Kamu mau kemana? Mau kampung. BTW tadi kamu apa? Wah, ini harus bahasa Indonesia. Ada yang tahu, tapi yang betul adalah bus. Oke
Oke, segitu dulu pembahasan kita mengenai sharing contoh dari penggunaan bahasa yang benar. Jadi dari secara keseluruhan bisa kita rangkum bahwasannya syarat bahasa yang benar yaitu yang pertama, penggunaan konjungsi yang tepat. Jadi dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik, penggunaan konjungsi itu harus diperhatikan untuk menghubungkan kalimat-kalimat dengan jelas. Konjungsi seperti dan ataupun atau, tetapi dan sejenisnya harus digunakan dengan tepat agar alur tulisan terjaga dan pembaca itu juga dapat mengikuti dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu kekhususan dalam penyebutan pihak. Nah, jadi dalam setiap kalimat, subjek ataupun objek harus jelas ditunjukkan kepada siapa atau kepada apa. Jadi penggunaan kata ganti seperti dia, mereka, itu harus dihindari jika tidak jelas kepada siapa atau kepada apa kata tersebut merujuk gitu. Yang ketiga, penggunaan kata baku. Penggunaan kata baku sangat penting untuk menjaga keseragaman dan kesempurnaan bahasa Indonesia. Menggunakan kata baku juga dapat membantu pembaca memahami tulisan dengan lebih baik. Hindari penggunaan kata tidak baku ataupun slang yang tidak sesuai dengan norma bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang keempat yaitu penghindaran makna ganda. Setiap kalimat haruslah jelas dan tidak mengandung makna ganda yang dapat menyesatkan para pembaca. Hindari penggunaan frasa ataupun kalimat yang ambigu yang dapat membingungkan arti dari tulisan. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu ada kelancaran dan kesingkatan kalimat. Hindari penyampaian yang bertele-tele ataupun redundan, beruntun gitu. Kalimat haruslah singkat, jelas dan padat untuk menjaga kelancaran dan dari bacaan sehingga dapat mempermudah pembaca dalam memahami kalimat. Kemudian yang keenam yaitu ketetapan ejaan dan tanda baca. Jadi pastikan ejaan dan tanda baca dalam tulisan itu selalu tepat dan konsisten. Ejaan yang salah ataupun tanda baca yang keliru dapat mengandung pemahaman dan kesan keseluruhan dari tulisan tersebut, begitu. Oke, segitu saja pembahasan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dah.